Kurikuler berarti nanti ada timnya seperti kayak di P5 ada tim di sekolahnya, ada fasilitatornya juga gitu. Tetap hampir sama sih sebetulnya. Ya, kegiatan kita memang hampir sama sih, hanya saja memang covernya yang beda, tapi intinya itu hampir sama. Hanya saja kalau di pembelajaran mendalam itu diusahakan agar saat merefleksi itu ada regulasi dari diri peserta didik agar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Artinya meskipun kegiatannya penumbuhan karakter, tapi diharapkan karakter itu selain untuk diri sendiri ya, juga diharapkan itu siswa itu karakternya juga bisa ditularkan ke yang lain, termasuk dalam kegiatan proyek ya. Kegiatan proyek itu diharapkan siswa itu bisa melaksanakan, di samping itu juga bisa mensosialisasikan ke temannya ya. Kemarin ada yang konsultasi tentang pembiasaan, apakah pembiasaan itu masuk ke PM atau tidak? Tergantung. Kalau pembiasaan itu hanya sebatas pembiasaan saja, misalnya Jumat bersih, kan berarti bersih-bersihnya hanya hari Jumat saja. Terus kemarin ada yang konsultasi tentang pembiasaan tertib lalu lintas. Nah, kalau pembiasaan itu hanya sebatas tertib lalu lintas, hanya sebatas kalau di jenjang SMA itu hanya sebatas pakai helm lah, tiap hari harus pakai helm. Nah, itu belum masuk ke PM-nya karena itu baru sebatas pembiasaan. Berarti penumbuhan karakter itu dibutuhkan untuk ini pembelajaran PM-nya bisa terlaksana. Jadi agar pembelajaran PM-nya bisa terlaksana itu harus ada karakter yang harus ditumbuhkan dari siswa. Nah, pembiasaan itu untuk menumbuhkan karakter. Misalnya tadi tertib lalu lintas, artinya anak-anak biar karakternya terbangun. Nah, setelah itu kalau mau dimasukkan dalam laporan OJT di PM-nya, itu harus diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas. Misalnya dengan pembelajaran lintas mapel dengan bahasa Indonesia ya, bisa menulis cerita tentang bagaimana tentang tertib lalu lintas. Misalnya dengan pembelajaran seni budaya, buat poster. Dengan bahasa Indonesia misalnya membuat video tentang tertib lalu lintas. Itu anak jadi ada aplikasinya, ada sosialisasinya. Jadi anak juga bisa mensosialisasikan ke temannya lewat video singkat tentang tertib lalu lintas. Tapi kalau hanya sebatas anak-anak setiap hari itu harus pakai helm, itu belum masuk ke PM-nya. Karena kemarin ada yang saya sudah ada pembiasaan tertib lalu lintas, itu bisa nggak dimasukkan ke laporan ini OJT PM gitu. Itu kemarin ada yang seperti itu. Jadi mengajunya langsung diintegrasikan ke pembelajaran di kelas. Atau kalau mau lewat proyek, berarti tadi proyek berarti ke kokurikulernya. Tapi itu kan di kokurikuler juga tetap ada peran KPM-nya ya. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, dan ada monitoringnya, evaluasinya, termasuk juga ada tim kerjanya. Jadi tetap saja lengkap. Jadi nanti pas saat Bapak Ibu melaporkan implementasi pembelajaran mendalam khususnya tentang pedagogik, ya berarti dimulai dari awal, dari implementasi di sekolah baik itu. Karena apa, tujuan utamanya adalah PM itu terlaksana di sekolah, dan yang utama adalah pembelajaran di kelasnya. Jadi Bapak Ibu pertama ya harus sosialisasi, terserah Bapak Ibu mau pakai workshop, mau pakai IHT atau sosialisasi, terserah, itu judulnya terserah Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu punya program apa atau tekniknya apa atau dengan cara apa. Kalau punya Pak Nono, apa ya Pak Nono kemarin judulnya?
Peningkatan budaya sekolah kolaboratif dan kolegialitas Angel ya, Pak. lingkungan belajar yang berkesinambungan. Ya, nanti strateginya terserah Bapak Ibu, beda-beda kan, masing-masing sekolah beda-beda. Sekali lagi strateginya menggunakan respati. Nah, itu Ada respati. ada respati.